Pemirsa, siapa sih yang nggak tahu buah satu ini? Ya, jengkol. Nah, di Indonesia, jengkol cukup kontroversial. Banyak disukai orang, tapi sekaligus banyak juga yang nggak suka karena aroma khasnya yang nggak nahan. Tapi sekarang, jengkol sudah naik kelas. Bukan hanya jadi makanan masyarakat awam, di kalangan selebriti pun sudah banyak yang keranjingan. Kalau jengkol sih nomor satu. Jengkol suka banget. Jengkol, pete tuh suka banget. Sementara bagi Rina Nose dan Po Alpa, balado jengkol sudah jadi hidangan favorit yang mesti ada, setidaknya dalam 2 minggu sekali. Bahkan Rina Nose sudah bisa membedakan jengkol pilihan. Jadi saya sudah bisa membedakan mana jengkol yang legit, mana yang dibumbuinnya apa, yang enak tuh yang gimana, gue udah bisa bedain. Jengkol masa kini tak hanya dijual di warung kaki lima. Restoran pun sudah ramai menyajikan varian menu jengkol. Meski harus dengan menurunkan kadar bau menyengat jengkol, tapi tanpa merubah rasanya. Salah satu restoran mencoba mengolah jengkol dengan merendamnya dulu beberapa malam agar teksturnya lunak. Lalu jengkol direbus selama 3 jam dengan aneka rempah seperti daun jeruk dan serai. Setelah itu, jengkol bisa disajikan dalam beragam menu seperti balado dan semur. Ya, semur jengkol ini memang kesukaannya Cita-Citata loh. Biduan papan atas ini tak menampik doyan makanan yang punya rasa dan aroma khas ini. Oh, aku suka jengkol, cuma karena baunya jadi takut makannya. Disemur. Semur. Ya, meski diakui lezat, sebagian orang kurang nyaman dengan aromanya. Bahkan aroma inilah yang membuat orang menjauh. Tak hanya itu, setelah makan jengkol pun sebaiknya jangan langsung ke masjid. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang yang habis makan makanan berbau menyengat seperti jengkol, pete, durian, bawang merah dan bawang putih untuk menjauhi masjid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, janganlah ia mendekati masjid kami. Dan sebaiknya ia tinggal di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari. Bukan karena makanan ini haram ya. Tapi khawatir aroma yang menyengat masih tercium dan mengganggu jamaah lain di masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh siapapun yang makan bawang merah dan bawang putih untuk menjauhi masjid, tersebarlah anggapan bahwa makanan tersebut diharamkan. Ketika isu ini sampai pada Rasulullah, beliau lantas bersabda, "Wahai umat manusia, sesungguhnya aku tidak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Akan tetapi, pohon ini, bawang merah dan bawang putih, aku tidak suka baunya." Hadis riwayat Muslim. Makanya, Nabi melarang orang yang memakannya untuk masuk masjid. Karena baunya itu bisa saja mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Saat kita sholat, malaikat mendekat sampai ke mulut kita, mendengarkan bacaan Al-Quran. Malaikat makhluk Allah yang mulia tak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat senang dengan bacaan Al-Quran. Setiap kali ada yang membaca Al-Quran, malaikat itu mendekat dan mendengarkannya. Bahkan saat sholat, ketika kita membaca Al-Quran saat sholat, malaikat akan datang dan berada di belakang kita dan terus mendekat hingga mulut yang menempel ke mulut orang yang sholat. Maka dapat dibayangkan bila seseorang habis makan makanan yang menyengat seperti bawang, pete, dan jengkol, kemudian ia menjalankan sholat berjamaah di masjid. Tentu aromanya tak hanya mengganggu orang yang sholat, tapi juga bisa mengganggu malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah dan kuras, sejenis mentimun, janganlah dia mendekati masjid kami. Karena malaikat merasa terganggu dengan baunya, sebagaimana manusia terganggu. Hadis riwayat Muslim.